Selamat siang Bapak Ibu. Izin apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya, Assalamualaikum. Tuh. Waalaikumsalam. Baik, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk dalam ruangan Zoom, diharap mengubah nama sesuai dengan format nama dan asal koperasi. Bapak Ibu juga dapat mengunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk layanan dari Sakti di Instagram, Facebook, ataupun YouTube dengan akun sakti.center. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi Salam. kita semua. Wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara daring di acara workshop Sakti Center Mahir Mengelola Koperasi Digital dengan Platform Sakti pada batch ke-15 hari ini. Perkenalkan saya Lama Fatur Rahman dari tim Sakti akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini akan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 15 sampai dengan 19 September 2025, dimulai setiap hari pukul 13:15 sampai dengan selesai, dan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi, Bapak Ibu cukup simpan tautan ini untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di waktu yang sama. Berikut adalah susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan pembacaan rundown. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, foto bersama. Yang keempat adalah kelola kelembagaan, Sakti Online, dan aplikasi mobile Sakti Link, serta company profile dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo yang akan dibawakan oleh Kak Ayu. Kemudian sesi berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab, pengisian absensi, dan penutup. Sebelum dimulai, kami mohon untuk Bapak Ibu mengubah nama di Zoom sesuai dengan format nama strip asal koperasi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Di sini sudah ada beberapa peserta yang hadir ya. Pak Anjar, kemudian Pak Nunuk, ya. Kemudian Ibu Susi, Pak Agus Susi, Pak Fikri, dan Pak Dini Handeni. Lalu di sini ada juga pengguna Zoom ya.
Mohon untuk diubah juga nama dan asal operasinya. Baik. Izin Bapak Ibu, apakah bisa diaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk kita mulai sesi foto bersamanya? Pak Denny, Pak Fikri, Pak Agus, kemudian Bu Susi. Nah, ini sudah ada beberapa ya, dan Pak Warjo juga sudah mengaktifkan kamera. Baik, saya akan pandu untuk sesi dokumentasinya, Bapak Ibu. Saya akan beri aba-aba ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu bisa tetap melanjutkan untuk mengaktifkan kameranya. Apabila ada kendala juga dipersilahkan untuk menonaktifkan kamera. Baik ya, Bapak Ibu, mohon maaf ini saya sedikit ada kendala di Zoom-nya agak nge-freeze ya. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Sebentar ini lagi nge-freeze Zoom-nya. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Bentar, bentar. Mute dulu. Oke. Kalau suara terdengar kan ya? Oke, baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Izin untuk saya tidak mengaktifkan kamera karena sedikit berkendala untuk aplikasi Zoom-nya. Bagi Bapak Ibu ya yang sudah memasuki ruangan Zoom, diharap juga mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop siang hari ini karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut. Untuk link akan dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Kemudian kita lanjut pada sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi hari pertama tentang pengenalan PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, kemudian tata kelola kelembagaan koperasi, aplikasi Sakti Online, dan mobile Sakti Link yang akan dibawakan oleh Mbak Ayu. Bapak Ibu bisa masuk dahulu ke link demo ya, pelatihan iq.iq.id/apps dengan username dan password yang sudah dikirimkan melalui chat Zoom. Nah, materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Kak Ayu. Selama penyampaian materi, Bapak Ibu boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menyampaikannya langsung saat sesi tanya jawab nanti. Kepada pemateri di sini, Kak Ayu, apakah sudah siap, Kak? Sudah siap, Mas Rama. Apakah suara saya terdengar, Mas? Ya, sudah terdengar dengan jelas, Kak Ayu. Baik, langsung saja. Kalau begitu, saya persilahkan untuk Kak Ayu untuk memaparkan materinya. Silakan, Pak. Silakan, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Rama, atas
sambutannya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Ayudin Nur Ardia dari tim Sakti yang dipilih oleh tim untuk membawakan materi pada siang hari ini ya. Tata kelola kelembagaan yang ada di Sakti Online lalu dashboard Saktilik dan juga aplikasi Saktiling. Baik, ya. Baik. Enggak, udah kelihatan, udah. Kinerja kolaborasi Indo ya Bapak Ibu. Selanjutnya, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo adalah perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. PT SKK juga adalah perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi SMKI ISO 27001-2013 untuk sistem keamanan dan terdaftar di Kominfo. Saat ini kami juga telah melayani ratusan koperasi dan juga jutaan anggota koperasi dalam ekosistem Sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Saktilink. PT SKK adalah perusahaan milik konsorsium koperasi Indonesia di mana Izin Bapak Ibu, suaranya sedikit terkendala ya dari Mbak Ayu. apakah masih belum terdengar? Ya, sudah bisa. Sudah. Oke, baik. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Di sini PT Sakti adalah perusahaan milik konsorsium koperasi Indonesia di mana pemegang saham adalah koperasi-koperasi dan juga didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. PT SKK juga memiliki visi dan misi, yaitu terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini, dan juga memiliki misi, yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, dan memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Di sini juga PT Sakti telah bekerja sama ya Bapak Ibu. Di sini ada IDIS Koop, Dekopin, Dekopin Bali, lalu ATM Bersama, lalu ada Indonet dan lain sebagainya ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa dilihat di tampilan ya. Lalu PT Sakti juga telah digunakan oleh 1.000 pengguna aktif di 400 koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, apabila Bapak Ibu ingin melihat, bisa menggunakan pindai QR di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah list ya mitra CU dan koperasi yang dengan Sakti ya Bapak Ibu. Di sini ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Banten, Bali, lalu ada Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung. Nah, apabila Bapak Ibu ingin melihat lebih lanjut bisa dilihat di https slide Saktilink slide mitra ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini juga PT Sakti mempunyai aplikasi penunjang utama transformasi digital koperasi, yaitu ada aplikasi core system untuk koperasi dan juga aplikasi mobile untuk anggota koperasi. Nah, ini dia platform Sakti Online ya Bapak Ibu, aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan, pembiayaan, konvensional maupun berbasis syariah.
Sakti juga mengintegrasikan bisnis, koperasi, dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital dan berinteraksi dengan lembaga bisnis di luar melalui interkoneksi secara online dan real time. Nah, aplikasi Sakti ini ada dua ya Bapak Ibu, ada konvensional dan syariah. Nah, untuk konvensional ini untuk koperasi simpan pinjam berbasis konvensional yang dapat mengelola data keanggotaan, simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan harian, berjangka maupun deposito. Selanjutnya yang syariah ya Bapak Ibu, ini untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dapat mengelola keanggotaan, simpanan, pembiayaan, akuntansi, laporan, hingga perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah. Selanjutnya ada Sakti Multi Usaha yang merupakan aplikasi bagian dari platform Sakti untuk usaha retail dan dengan fitur meliputi manajemen persediaan barang, jasa, penjualan dengan aplikasi POS dan invoice, serta pencatatan pembelian barang dan pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya ada aplikasi Saktiling. Aplikasi Saktiling ini untuk anggota ya Bapak Ibu. Di sini ada berbagi ke kemanapun, kapanpun, pembelian dan pembayaran, pengajuan dan angsuran pembiayaan, dukungan QR, dan top up e-wallet. Selanjutnya ada dashboard Saktiling ya. Ini digunakan oleh staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktiling serta pengaturan atau setelan produk. Saktiling juga menampilkan informasi terkait data keanggotaan, memiliki fitur PKIC yang dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online. Nah, ini nantinya untuk admin atau staf koperasi ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada Laci. Ini adalah aplikasi bisnis yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, akunting, dan pelaporan yang dapat memudahkan pelaku usaha memantau dan menjalankan bisnisnya. Laci ini digunakan untuk anggota koperasi yang memiliki usaha atau UMKM, dalam hal ini koperasi sebagai penyedia layanan aplikasi ya. Selanjutnya ada Laci Mart, layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para usaha berjualan produk-produk kreatif secara online. Dengan adanya Laci Mart, anggota koperasi yang memiliki usaha atau UMKM bisa berjualan online ya Bapak Ibu. Nah, apabila dari Bapak Ibu sekalian tertarik, berikut kontak informasinya ya Bapak Ibu. Di sini ada 3 tempat ya Bapak Ibu. Untuk Bukit Cimanggu City Blok M2 nomor 4 Bogor, Jawa Barat, ini sebagai kantor pusat ya Bapak Ibu. Dan juga ada Jalan Panjaitan nomor 62C Kota Probolinggo, Jawa Timur, ini sebagai kantor pendirian. Dan juga di sini ada Jalan Kauliaan Raya nomor 20B Soekarno-Hatta Bandung, ini sebagai kantor cabang ya Bapak Ibu. Nah, berikut adalah nomor apabila Bapak Ibu berminat ya untuk join ke Sakti atau bermitra dengan kami. Di sini ada nomornya yaitu 0877 6364 4626. Ini nantinya akan berhubungan langsung dengan Mas Rama ataupun Mas Tias ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengetahui kegiatan-kegiatan kami, Bapak Ibu juga boleh sekali untuk follow akun kami ada di Instagram, Facebook, dan YouTube di akun Sakti Sentra ya Bapak Ibu. Baik, mungkin terkait company profile dari saya sudah cukup ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini yaitu terkait tata kelola kelembagaan. Nah, di sini saya akan share screen kembali ya Bapak Ibu. Nah, baik, sudah muncul ya Bapak Ibu. Sudah muncul Mbak Ayu. Baik, terima kasih Mas. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh login juga ya yang linknya dan usernya sudah dikirimkan oleh Mas Rama ya di kolom chat Zoom. Nah, ini sebelum login ya Bapak Ibu, seperti ini tampilannya ya. Untuk nantinya apabila Bapak Ibu bermitra dengan kami, nanti di sini
seperti tampilan logo nanti akan disesuaikan oleh koperasi Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya kita bisa masuk ya Bapak Ibu. Nah, berikut adalah tampilan setelah login ya Bapak Ibu. Berhubung saya tadi menggunakan user 1, di sini muncul user 1 dan ini tampilan untuk akun demo ya Bapak Ibu. Di sini nama koperasinya Koperasi Sakti dan juga kantornya kantor pusat. Selanjutnya di sini ada fitur-fiturnya Bapak Ibu, ada administrasi, transaksi, accounting, rasio keuangan, pengaturan, laporan, data jaminan, aktiva tetap, dan utilitas. Nah, kita masuk ke menu pengaturan ya Bapak Ibu. Karena kita di sini akan membahas tata kelola kelembagaan ya. Nah, kita masuk urutannya Bapak Ibu. Di sini ada kantor, wilayah, manajemen pengguna, koperasi, backup database, daftar backup, lalu program, landing page, kategori tunggakan. Sebentar Bapak Ibu. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kita masuk ke kantor. Nah, di fitur kantor ini apabila Bapak Ibu ini bisa memasukkan kantor ya Bapak Ibu. Nanti bisa diisi kode kantor, lalu kepala kantornya siapa, NIK-nya berapa, alamat, tanda tangan kepala cabang, lalu kasir utama, tanda tangan kasir utama. Apabila sudah diisi semua, nanti bisa disimpan, lalu akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Contohnya kantor pusat, alamatnya berapa, kepalanya siapa, NIK-nya berapa, tanda tangan kepala cabangnya bisa dimasukkan di sini juga. Lalu ini bisa dihapus dan diedit juga ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada fitur wilayah ya. Nah, fitur wilayah ini apabila Bapak Ibu memiliki koperasi besar dengan mempunyai beberapa cabang di kabupaten atau kota lain bisa dimasukkan di sini ya. Untuk kode posnya berapa, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan bisa diisi terlebih dahulu. Setelah itu bisa disimpan. Nah, nantinya akan muncul di bawah sini ya Bapak Ibu. Seperti contoh di sini ada kode posnya berapa, provinsinya DKI Jakarta, Kabupaten Jakarta Pusat, kecamatannya Gambir, kelurahannya Gambir. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengedit juga bisa ya. Di sini ada button edit, lalu ada juga button hapus. Selanjutnya kita masuk ke manajemen. Nah, untuk manajemen anggota ini apabila nah Baik, kita sudah masuk bisa kembali, Mbak. ke manajemen. Sudah bisa kembali, Mbak. Apakah sudah terdengar, Ya, Mas? sudah. Halo? Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada gangguan jaringan ya. Ini selanjutnya kita masuk ke manajemen pengguna ya. Di sini Bapak Ibu bisa menambah ya. Contohnya seperti saya ini sebagai ketua ya. Nah, pasti yang mempunyai NIP. Nah, di sini bisa ditambahkan NIP-nya berapa, namanya apa, lalu password kantor dan level pengajuannya bisa dipilih juga ya Bapak Ibu. Passwordnya apa, lalu kantornya kantor mana, levelnya level add edit atau delete atau add only atau read only. Selanjutnya role pengajuannya sebagai apa kita di sini. Lalu untuk waktu loginnya bisa diedit juga ya Bapak Ibu. Setelah itu ini bisa dipilih juga ya Bapak Ibu modulnya. Di sini ada modul administrasi, transaksi, akunting, rasio keuangan, pengaturan, utilitas, aktiva tetap dan lain sebagainya. Ini bisa diatur juga ya Bapak Ibu tergantung nanti operasi ya Bapak Ibu. Apabila sudah bisa disimpan, lalu nantinya akan muncul di bawah sini ya Bapak Ibu. Seperti contoh ada NIP-nya 000, lalu namanya administrator, user ID-nya admin, levelnya ini add, edit, delete, atau add only, atau lain sebagainya ya Bapak Ibu. Selanjutnya kantornya ini kantor pusat, unit kerjanya semua unit kerja. Ini juga bisa diedit ya Bapak Ibu.
Selanjutnya di sini kita masuk ke koperasi ya Bapak Ibu. Nah, di koperasi ini Bapak Ibu bisa tinggal masukkan detail informasi dari koperasinya ya. Bisa ada nama koperasi, tanggal, kota, telepon, lalu email, website, jumlah pendirinya, nomornya, lalu WhatsApp dan alamat dan lain sebagainya Bapak Ibu yang ada di sini ya. Lalu bisa juga menambahkan logo laporan, lalu tanda tangan ya Bapak Ibu. Berikutnya di pengaturan juga ada backup database ya Bapak Ibu. Nah, untuk membackup database Bapak Ibu ini secara manual ya bisa diklik saja. Nah, nantinya setelah selesai akan muncul di daftar backup database ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ini bisa di-download juga ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada program ya Bapak Ibu. Program ini akan disettingkan ketika Bapak Ibu bermitra dengan Sakti, nantinya akan disetting oleh tim kami ya Bapak Ibu. Nantinya ada kode level, migrasi, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu yang tertera di sini ya. Kemudian di sini ada landing page. Nah, landing page ini yang tadi sebelum login ya Bapak Ibu yang ada logo Sakti dan juga apa nama koperasinya ya. Seperti ini untuk judulnya apa, deskripsi, lalu unggah gambarnya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini contohnya ya Bapak Ibu. Yang tadi ada di depan sebelum login ya. Kemudian ada kategori tunggakan, buku, dan profil pengguna. Nah, profil pengguna ini yang tadi kita login ya Bapak Ibu. Di sini juga Bapak Ibu bisa mengubah nama, lalu ganti PIN, dan juga ganti fotonya di sini ya Bapak Ibu. Apabila sudah, nanti bisa disimpan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait keanggotaan ya Bapak Ibu. Di sini bisa klik yang fitur administrasi, lalu pilih anggota ya Bapak Ibu. Nah, di anggota ini ada daftar online, daftar anggota, proses keluar anggota, daftar anggota keluar, dan mutasi anggota. Nah, untuk daftar online ini bisa untuk mencari nama anggota ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada atas nama Sylvia yang kantornya pusat, nomor HP-nya ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke daftar anggota. Di sini juga Bapak Ibu bisa mencari anggota ataupun menambahkan anggota yang buttonnya ada di sini ya Bapak Ibu, tambah anggota. Nah, apabila pengurus ingin menambahkan anggota ya, administrasi bisa memprosesnya di sini ya Bapak Ibu. Untuk yang wajibnya ini yang di kolom merah ya Bapak Ibu ada identitas, nama lengkap, nama nomor ponsel, lalu ada unit kerjanya apa, email, password sakti link, jenis kelamin ya Bapak Ibu. Nah, untuk selain yang di kolom merah ini bisa disesuaikan dengan ketentuan koperasi Bapak Ibu masing-masing ya. Apabila sudah semuanya bisa diklik simpan ya Bapak Ibu. Nah, nantinya akan muncul di sini ya Bapak Ibu untuk anggotanya ya. Contohnya ada anggota atas nama Raihan Firdaus. Di sini nanti sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa diedit juga ya Bapak Ibu. Nah, tadi itu cara untuk mendaftarkan anggota di Sakti online ya Bapak Ibu. Nantinya apabila Bapak Ibu koperasi sudah eksis, misalkan sudah memiliki anggota 1.000 anggota, kalau diisi satu persatu kan akan lama ya. Nanti saat bermitra dengan kami ada proses migrasi data ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan diberikan template, lalu dari template itu dari tim Sakti yang akan melakukan proses migrasi data. Nah, apabila
untuk ada anggota yang baru daftar ya. Mungkin bisa dilakukan seperti tadi ya Bapak Ibu, tambah anggota ya. Nah, di sini juga ada daftar online yang tadi apabila Bapak Ibu yang mencari anggota bisa cari di situ juga ya Bapak Ibu. Lalu ada proses keluar anggota, daftar anggota keluar, bisa dilakukan juga di sini ya Bapak Ibu. Nah, untuk di bawah ini ada simpanan dan pinjaman, ini akan disampaikan besok ya Bapak Ibu karena ini untuk materi besok. Mungkin untuk sakti online seperti ini ya Mas Rama. Boleh saya kembalikan lagi ke Mas Rama sebelum saya menyiapkan yang sakti link ya Mas. Baik, terima kasih Mbak Ayu untuk pemaparan terkait company profile, kemudian penggunaan atau simulasi dari Sakti Online ya untuk melakukan proses manajemen pengguna ataupun juga manajemen anggota di dalam platform digital Sakti Online-nya. Baik, sambil menunggu untuk Kak Ayu menyiapkan Sakti Link Mobile yang akan disimulasikan juga, apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dapat langsung menanyakannya melalui chat Zoom atau juga mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya secara langsung. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak Anjar, kemudian Pak Iya, Rodu, Pak ada Wardio. kira-kira Pak Anjar ini, Silakan. Pak Anjar. Oke, baik Pak Anjar, silakan Pak. Saya tadi diulangi dulu penggunaan username, user 2 itu agak kurang paham lagi saya itu Mas gitu. Penggunaan yang dikirim di chat room ini Oh, kan oh iya. ada user 2 kantor 000 kantor pusat, password user 2, user 3, user 4 sampai user 7 itu penggunanya itu agak pelan-pelan dulu sedikit karena saya Oke. kurang paham juga Baik, setelah masuk siap. tadi login kan username itu dibuat user 2 baru pilih kantornya kantor sedangkan di sini kan 000 sedangkan Iya, di Pak. pilih kantor itu kan 001 kalau pusat 002 kalau unit Washerda gitu. Baru passwordnya itu di Oke. mana kita buat itu? Yang mana kita buat passwordnya? Untuk password masih sama dengan username, Pak. User 2 juga. Oh itu juga. Oh iya, iya. Betul. Ya, untuk pilih kantornya yang 001 pusat. 001 ya. Iya, Hmm. Baru di apanya itu passwordnya itu juga user 2 gitu. betul. Iya. Oke. Oh, coba lagi sekali lagi untuk daerah gitu, untuk daerah gitu. Di bagian mana, Pak? Bagian Untuk di bawah pusat itu, di bawah pusat apanya tadi itu kan kembali lagi ke awal gitu, Mas. Agak ragu saya tadi. Ah ya, karena kalau ya, dia unit Waserda gitu. pilihnya yang kantor pusat, Pak. 001 pusat. Hmm. Kalau untuk ini kan akun demo ya, Pak ya. Nah, kalau Iya, iya, iya. koperasi bermitra dengan Sakti, nantinya memang untuk admin ini ada yang koperasi yang punya cabang ya, beberapa nanti Hmm. akan dibuat kantor pusatnya, kantor cabangnya. Jadi masing-masing cabang bisa login sesuai dengan penggunanya seperti itu. Nah, karena di sini adalah akun demo, jadi hanya Hmm. akun kantor pusatnya saja seperti itu, Pak. Sudah bisa, Pak, untuk login ya? Udah bisa. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu, Oke, oke. jika ada yang ingin bertanya sebelum Kak Ayu menjelaskan Saktiling Mobile, ya, Saktiling Mobile ini sekilas adalah aplikasi di handphone ya Bapak Ibu. Jadi sebelum pembahasan di aplikasi mobilenya, mungkin aplikasi core sistemnya
Sakti online-nya apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan gitu? Oke, jika tidak ada, mungkin bisa kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Di sini sudah tampil layarnya Kak Ayu, apakah sudah bisa langsung dijelaskan? Oke, terima kasih ya Mas Rama tadi atas penjelasannya. Nah, mungkin ini sudah tampil ya Bapak Ibu sekalian terkait Saktiling ya. Kita lanjut saja yaitu pembahasan terkait Saktiling Bapak Ibu. Nah, di sini adalah Saktiling merupakan aplikasi penunjang sistem perkoperasian yang mudah digunakan oleh seluruh anggota koperasi dan terhubung di Sakti Online. Platform Saktiling ini juga dikembangkan dan didukung oleh komunitas sehingga senantiasa terus memperoleh peningkatan fitur secara berkelanjutan. Saktiling ini juga mempermudah untuk anggota ya untuk mengakses informasi saldo simpanan, pinjaman, lalu untuk pembelian pulsa, token listrik, berbagi ke kanal bank, lalu pembayaran PDAM dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, berikut adalah tampilan beranda dari aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu. Untuk melakukan login nantinya menggunakan nomor handphone yang aktif ya Bapak Ibu yang dapat menerima pesan OTP saat registrasi Saktiling. Nah, sebelum masuk pada beranda Saktiling, nanti ada ikon mata ya Bapak Ibu yang di sini. Ini untuk menunjukkan nominal rekening ponsel Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada cek rekening dan mutasi transaksi. Nah, anggota mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait rekening simpanan dan pinjaman serta mutasi transaksinya. Yang di sini ya Bapak Ibu sudah terlihat ya produk simpanannya berapa, lalu ada bisa melihat mutasinya juga ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada isi saldo rekening ponsel dan juga menerima pembayaran dari QRIS pada aplikasi Saktiling. Nah, anggota juga dapat melakukan top up ke rekening ponsel melalui virtual account pada menu store dan bisa menerima pembayaran menggunakan QRIS. Nah, apabila anggota ingin mengisi rekening ponsel bisa melalui virtual account yang di sini ada BNI, BRI, ATM bersama dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nanti bisa pilih nominalnya berapa. Setelah itu nanti muncul nomor virtual account. Nah, nantinya bisa disalin lalu masuk ke bank Bapak Ibu ya. Nantinya akan terbayar ya Bapak Ibu atau top up-nya berhasil. Setelah itu bisa juga top up melalui QRIS ya Bapak Ibu. Nantinya tinggal sebutkan saja nominal, ngeklik saja nominalnya berapa. Nanti setelah generate QRIS, kita bisa scan QRIS di aplikasi Bapak Ibu sekalian ya, rekening. Selanjutnya di sini ada menu berbagi. Anggota dapat melakukan berbagi kemanapun dan kapanpun dengan menggunakan menu berbagi. Di sini ada berbagi ke rekeningku, berbagi ke sesama anggota, lalu berbagi melalui kanal bank. Nah, mungkin dari saldo rekening ponsel kita ingin berbagi ke bank-bank lain ya bisa ya Bapak Ibu. Nantinya akan saya perlihatkan juga. Nah, ini untuk berbagi ke sesama anggota ya Bapak Ibu. Untuk nomornya berapa, nominal, lalu berbagi apa gitu ya. Ini untuk berbagi ke kanal bank bisa dipilih untuk bank tujuannya berapa, nomor rekeningnya apa, lalu nominal dan keterangannya bisa diisi juga ya Bapak Ibu. Dan di sini juga terlihat adminnya juga ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada menu mitraku. Pada menu ini anggota Saktiling yang memiliki usaha dapat ditampilkan pada menu mitraku ini untuk memberikan informasi lebih luas terkait usaha kepada anggota koperasi lainnya. Anggota koperasi juga dapat mencantumkan kontak WhatsApp ya Bapak Ibu. Seperti contohnya di sini ada catering, alamatnya di mana, lalu bisa ditambahkan juga WhatsApp-nya ya Bapak Ibu agar nantinya langsung terhubung ke WhatsApp. Selanjutnya ada menu minimart. Saktiling pada Saktiling Koperasi dapat melakukan penjualan secara online kepada anggota menggunakan fitur minimart ini ya Bapak Ibu. Anggota dapat kemudahan dalam bertransaksi pada toko koperasi dengan berbelanja secara online. Yang contohnya sudah tertera ya Bapak Ibu ada
paket-paket lain ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada transaksi PPOB. Di sini seperti ada beli pulsa, token listrik, bayar tagihan PDAM, lalu BPJS, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Tanpa keluar rumah karena dapat dilakukan dengan mudah ya Bapak Ibu, praktis dan cepat hanya dengan menggunakan SaktiLink. Di sini juga ada menu pengajuan pinjaman ya Bapak Ibu. Apabila anggota ingin melakukan pinjaman, bisa menggunakan aplikasi SaktiLink ya Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu juga bisa melakukan simulasi transaksi terlebih dahulu sebelum pengajuan ya. Selanjutnya ada fitur RAT online. Pada SaktiLink ini terdapat fitur RAT online yang dapat diaktifkan di dashboard admin ya Bapak Ibu atau SaktiLink dashboard yang memudahkan pengurus koperasi untuk info kegiatan RAT. Di sini ya Bapak Ibu ada info RAT-nya, lalu ada file PDF-nya, dan juga ada form questionnaire. Selanjutnya ada menu pengaturan. Nah, menu pengaturan pada SaktiLink anggota ini dapat melihat informasi terkait profil pengguna, kontak bantuan koperasi, info koperasi, dan pola kebijakan di koperasi. Anggota juga dapat mengubah sandi dan PIN sewaktu-waktu ya Bapak Ibu, serta memudahkan anggota menjadi anggota di beberapa koperasi lainnya. Jadi anggota itu bisa ganti koperasi ya. Nah, mungkin terkait SaktiLink seperti ini ya Bapak Ibu, saya izin untuk share screen terkait di aplikasi SaktiLink-nya ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu boleh mendownload dulu ya aplikasi SaktiLink. Nah, apabila Bapak Ibu ingin bertransaksi langsung secara real ya, bisa registrasi menggunakan koperasi yang Sakti Digitalku. Atau Bapak Ibu ingin melihat-lihat saja, bisa yang pilih koperasi yang training only ya Bapak Ibu. Berikut adalah langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunduh terlebih dahulu di Play Store atau App Store dengan mencari SaktiLink. Setelah itu nanti ada tersingkat, lalu pilih menu registrasi apabila Bapak Ibu belum terdaftar koperasi ya Bapak Ibu. Belum terdaftar koperasi yang sudah bermitra dengan kami ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa pilih koperasi, bisa pilih yang training only ataupun Sakti Digital Group. Kalau Sakti Digital Group ini secara real ya Bapak Ibu. Kalau yang training itu sebagai demo saja ya. Selanjutnya pilih klasternya yang pengguna teknologi user. Nantinya akan ada verifikasi nomor HP ya Bapak Ibu. Itu untuk nomornya mohon yang aktif ya Bapak Ibu, karena nanti nomor tokennya akan dikirimkan melalui nomor WhatsApp atau SMS ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk email pastikan yang aktif juga ya Bapak Ibu, karena nantinya sandi dan PIN akan dikirimkan ke email Bapak Ibu yang terdaftar. Baik Bapak Ibu, apakah sudah mendownload aplikasi SaktiLink? Atau ada juga yang sudah registrasi yang menggunakan koperasi yang Sakti Digital Coop atau training only, boleh konfirmasi di chat Zoom ya Bapak Ibu, agar nantinya kalau Bapak Ibu registrasi yang Sakti Digital Coop akan dibantu oleh tim kami untuk di-approve ya. Baik, di sini Pak Anjar, Pak Warjo, Pak Rodo, apakah sudah bisa Pak untuk download dan masuk ke aplikasi SaktiLink ya? Pak DMP Melaya, kemudian Pak Surur, Pak Bu Susi, Pak Nunuk, Pak Agus, Pak Dini, Pak Fikri, apakah sudah bisa masuk ke SaktiLink di aplikasi mobilnya?
Oke, baik. Terima kasih konfirmasinya Pak Rodo. Pak Anjat, apakah sudah ada aplikasi Saktilingnya di handphone, Pak? Lagi akses. Oke, oke, siap. Oke, Bu Susi, terima kasih konfirmasinya. Kayak gini, Mas. Oke, baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini, Mbak. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat aplikasi Saktiling di handphone saya, Bapak Ibu? Nah, Sudah, Mbak. oke, terima kasih Mas Rama. Di sini saya sudah bergabung yang menjadi koperasi di menjadi anggota di Koperasi Sakti Digital Co-op ya Bapak Ibu. Nah, nantinya apabila Bapak Ibu sudah registrasi dan juga sudah mendapatkan sandi dan PIN, bisa silahkan masuk ya Bapak Ibu. Kalau Nah, udah nampak yang kayak tadi itu, langsung mana lagi nomor ponsel gitu. gimana Pak? Apabila sudah mendapatkan sandi dan PIN, Pak. Oh, gitu. Itu di Nah, dia apa dapatnya? Sandi dan nah PIN itu. Bapak sudah registrasi atau belum, Pak? Ini kan udah di Play Store kita ambil kan Saktiling ini kan. Sudah download ya, Pak. Ini Bapak Udah. bisa pilih yang registrasi ya, Pak. Oh, registrasi lagi. Nah, apabila Bapak belum registrasi, bisa diklik registrasi ya, Pak. Udah, Nanti udah. bisa diisi terlebih dahulu semuanya. Bapak bisa pilih koperasi yang sakti. Sudah registrasi, Pak? Udah. Pilih koperasi, nampak pilih koperasi. Oke. Pilih koperasi, nanti Bapak bisa pilih yang training only itu apabila demo ya, Pak. Apabila ingin secara real, Bapak bisa pilih yang sakti digital apabila ingin bertransaksi ya, Pak. Hmm. Nantinya apabila registrasi kan menyertakan nomor dan email ya Pak, itu mohon dipastikan yang aktif ya Pak, karena nanti kode token dan kode token akan dikirimkan melalui SMS dan juga sandi dan PIN akan dikirimkan ke email yang terdaftar ya Pak. Untuk Hmm. KTP-nya Bapak boleh foto sembarang terlebih dahulu ya Pak, kalau yang training only ya Pak. Sekti multi stakeholder cook training only gitu. Nah, itu yang training, Pak. Ya, betul, Pak. Itu apabila Hmm. Bapak ingin melihat yang demo ya, tidak untuk Oh, transaksi. iya. Kalau ingin transaksi secara real, bisa yang Sakti Digital Co-op ya, Pak. Hmm. Ya, ayo. Nah, sekiranya nomor ponsel yang lain kita buat, maksudnya Nomor itu yang referensi sering ya, Pak. kita, iya, Nomor referensi sesuai. ini
Boleh sama atau boleh mana aja, Pak? Boleh itu. Kosongin juga tidak apa-apa. Oh. Ini ada pertanyaan dari Bu Susi, kalau verifikasi dikirim lewat SMS berarti harus punya pulsanya nggak sih? Ini tidak perlu ya Bu, karena nantinya sudah otomatis masuk ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk tokennya akan dikirim, jadi Bapak Ibu bisa dilihat saja ya. Nah, bagi Bapak Ibu apabila terdaftar tadi registrasi menggunakan Sakti Digital Co-op atau yang training, boleh diinfokan di chat Zoom ya Bapak Ibu, agar nantinya dibantu oleh tim kami untuk di-approve ya terkait anggotanya. Udah, kalau udah nampak OTP-nya, unggah KTP katanya di foto KTP itu ya. Ya, itu fotonya bisa bebas aja Pak fotonya kalau yang untuk trainingnya. Hmm. Boleh foto apa saja. Berbahaya nanti ke data kita enggak? Ini langsung saya praktek, bukan lagi praktek lagi. Yang apa itu? Assalamualaikum. Cek, Yang cek. dari Coba dong. Sakti, Cek, cek. Ayu atau siapa? Kang? Ada. Ya, halo, halo, gimana Pak? Mohon maaf. Oke. Sekalian saya mau tanya, ini kebetulan ada koperasi baru ya, mau dibikinkan aplikasi yang bisa diunduh di HP ya, di smartphone. Sakti bisa ya bikin ya. Nanti ada yang sounding ya. Oke, ini dari Pak Ahmad Rusyad ya. Ya betul. Ini dari koperasi mana ya Pak kalau boleh tahu? Koperasi kemarin baru berdiri ya, koperasi namanya koperasi eh, karyawan untuk sekretariat DPRD ya namanya. Jadi beliau itu baru terbentuk, ingin dibuat aplikasi yang bisa diakses di smartphone anggota masing-masing. Karena anggotanya ada 400 ya, ada 400-an. Nah, kira-kira aplikasi keanggotaannya bisa ini nggak? Hanya untuk ini aja, memantau simpanan, pinjaman, dan ada pembelanjaan ya, karena di sini ada retailnya juga. Gimana Teh? Oke Ya, Pak, ayo. untuk ini bisa saja menghubungi nomor bisdev kami ya Pak, yang tadi Boleh, boleh. sudah Ah, diinfokan juga ya. Nantinya ya, bisa langsung eh, koordinasi dengan Mas Rama ataupun Mas Dias yang sudah ya siap. masuk juga di Hmm, Zoom ini ya Pak. hmm. Oke, lebih Oke, teknis ya. nanti Soalnya ya yang betul. diajarkan hari ini juga kan seperti mengakses layanan keanggotaan juga begitu ya. Gitu. Nah, Ya Pak. sekarang, oke, makasih Teh infonya ya. Ya, terima kasih juga Pak. Nantinya tim kami akan menghubungi Bapak juga ya. Bapak sudah mengisi link daftar hadir kami belum ya Pak? Nah, Baik, nanti saya isi juga Teh. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, apabila sudah registrasi ya di aplikasi Sampling, Mbak, eh, kita Mbak Ayu, saya masuk sebentar. Selesai ya, Mas. Baik, tadi Pak Anjar terkait pertanyaan saya dia dari tim Sakti. Pak Anjar terkait tadi apa namanya penyampaian yang daftar unggah KTP Pak ya.
Nah, karena ini Iya. kan hanya aplikasi demo Pak ya, jadi disarankan untuk itu sih Pak, untuk apa namanya, untuk foto apa aja yang dikirimkan. Nah, nanti kan sebenarnya untuk upload KTP itu sesuai kebijakan dari koperasi Pak ya. Jadi kita hanya Hmm, hanya menyediakan saja tepatnya untuk mereka bisa mendata KTP dari anggota gitu sih Pak. iya. Tapi untuk aman data kita sudah ISO juga, jadi aman Pak insya Allah. Seperti itu Pak. Untuk jawabannya. Kayak gitu. Walaupun demo itu Hmm. masih tetap dikirim apanya itu ya kalau kita minta ya. Kalau minta nomor OTP-nya gitu. Oh, kalau tadi dikirim Pak. Itu juga kalau tadi sama apa berhubungan dengan pertanyaan khusus ini untuk Hmm. pengiriman OTP itu gratis Pak ya, tidak ditarik pulsa dari apa namanya dari Hmm. masing-masing yang coba untuk akses ke aplikasi kami Pak. Jadi aman. Jadi bisa diakses saja, tidak apa-apa. Nah, untuk Pak Ahmad terus ada nanti mungkin untuk kan apa terlalu teknis Pak ya, nanti kita bisa telepon atau apa namanya untuk sosialisasi juga. Seperti itu Pak. Tapi kalau Ini untuk di adminnya bisa harus dari laptop ya, bisa dari Pak. adminnya Kalau iya ini kalau admin ke kalau anggota di smartphone gitu kan? ya berapa? Jadi kita ada dua Pak, dari bisa mobile, bisa Hmm. web. Jadi yang mobile itu di Play Store, yang web itu bisa di browser juga kita udah apa namanya web web friendly sih Pak. Jadi ntar bentuknya menyesuaikan dari web browser maupun dari laptop sih Pak. Gitu untuk anggota Pak ya. Untuk sedangkan untuk operasional dari pengurus itu sama aja Pak. Bisa dari browser handphone dan ataupun tab ataupun dari PC atau komputer seperti itu Pak atau laptop gitu Pak. Oke, itu udah kontak nih, udah nyambung nih sama Pak Rama. Yap. Mas Rama mungkin nanti di kontak. Oke. Bu Susi mungkin ada yang tanyakan? Iya, kan biasanya ya kalau apa namanya kalau aplikasi itu kan kita registrasi dulu ya. Ini kok tadi Hmm. pas saya klik registrasi suruh nyari nama koperasi ya, berarti aktivasi dulu ya. Oh iya Bu, kalau karena ini kan kita kan koperasi itu kita tuh satu koperasi itu dalam satu platform Bu ya. Aha. Jadi semua apa untuk koperasi yang apabila koperasi yang belum terdaftar di Sakti apa berarti harus menjadi mitra dulu. Nah, karena ini training jadi Ibu bisa pilih ke yang tadi training only stakeholder ataupun ke Sakti Oh, Digital I Corp see. seperti Ya, itu ya, sih ya. Bu. Ah. Terus ini kalau misalnya kita pakai ya aplikasi Hmm. Sakti ini berbayar apa gratis? Kalau untuk apa namanya untuk koperasi itu berbayar sih Bu. Ada apa? Ada biaya implementasinya, ada biaya bulanannya seperti itu sih Bu. Nah untuk KKMP atau KDMP nanti mungkin kita ada program juga sih Bu. Nanti Mas Rama akan mungkin akan Oh, mengirimkan I see. Oke. proposal apa Oh iya, proposal berarti detailnya kita seperti ini itu Bu. aja demo aja dulu ya. Masalahnya kan Iya kalau jadi misalnya daftar terus nanti ada pasti saya tadi udah mikir gitu kok Kak Ayu nggak nyenggol-nyenggol itu gitu. Karena oh ini kalau ini kan maksud kita kan hanya pengenalan aja iya Bu ya. Proposal ini kan iya tujuannya iya pengenalan Bu. Jadi oke oke pengurus itu mengenal lah siap siap operasional siap. koperasi seperti apa gitu sih Bu. Iya, gitu aja sih. Makasih. Siap, bisa sih sama-sama. Pak, oh ada pertanyaan Pak Surur, ini relasi apa Pak ya? Bisa diperjelas Pak Surur? Oh ini saya coba saya confirm dari sistem dulu Pak ya. Pak Surur dan Pak Fikri sebentar. Nah untuk sudah mendaftar ke Sakti Digital Coop, nanti akan dikirimkan ke email untuk apa namanya sandi dan PIN ya seperti itu. Disarankan untuk langsung diganti Bapak Ibu ya apabila sudah registrasi untuk sandi dan PIN ya. Nah, di sini juga nih Mas Jas ada yang daftar di training ya, ada Pak Ancar ya. Nah, untuk di dashboard admin Saktiling, di sini juga muncul ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengupload, bisa di yang aksi ya Bapak Ibu. Di sini ada lihat data pendaftar, lalu kirim email, atau ada upload KTP, dan juga di sini ada upload anggota. Nah, Pak Anjar ini saya approve ya Pak. Eh, Iya, dicoba dulu training gini. Nah, Hmm.
Untuk sandi dan PIN sudah dikirimkan ke email terdaftar ya Pak. Boleh dilihat terlebih dahulu ya Pak. Udah. Udah lengkap kan? Sudah Pak, apabila ingin login bisa diklik dulu yang cek status ya yang tadi yang sudah masuk, lalu nanti akan otomatis kembali ke login awal. Nah, untuk nomornya menggunakan yang tadi terdaftar dan sandinya bisa dilihat di email ya Pak. Iya, udah. Di sini saya Jadi kalau sekedar training belum dibebankan biayanya ini kan? Aman Pak, belum ada biasa ya Pak. Karena tujuan kita sosialisasi sih Pak. Jadi Iya. setidaknya apa namanya mengetahui dulu tuh ada aplikasi Saktiling di Hmm. Indonesia ini gitu sih Pak. Iya. Jadi coba-coba dulu aja Pak. Mau nggak? Boleh lanjut Mbak Ayu. Oke, terima kasih Mas Dias ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk aplikasi Saktilingnya ya Bapak Ibu. Bentar, saya akan share screen. Baik, Bapak Ibu, mohon ditunggu sedikit ada kendala ya dari KAI. Demo. Nah, mungkin aplikasinya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Sudah. Nah, oke, terima kasih Mas. Nah, ini tampilannya ya Bapak Ibu apabila Bapak Ibu sudah login ke aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu. Nah, di pojok kanan di lonceng ini adalah fitur notifikasi ya Bapak Ibu. Fitur ini apabila nantinya seperti ada gangguan atau update terkait Saktiling nanti terlihat di sini ya Bapak Ibu seperti ini. Ada gangguan berbagai kanal bank melalui break ini mengalami gangguan ataupun sudah kembali normal, ini nantinya akan terlihat di sini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada nama kita ya Bapak Ibu. Contohnya Bapak Dinar termasuk di Koperasi Sakti Digital Coop Indonesia. Lalu untuk nominalnya bisa diklik yang icon mata ya Bapak Ibu. Nah, apabila sudah nantinya terlihat di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya di bawahnya ada berbagi ya Bapak Ibu yang tadinya saya sudah sampaikan ya. Di sini ada berbagi ke rekeningku, rekening sumbernya berapa, lalu rekening tujuannya berapa, lalu nominalnya berapa. Selanjutnya ada berbagi ke sesama anggota, yaitu bisa ditambahkan saja rekening ponsel tujuannya berapa, lalu nominal dan keterangannya apa ya Bapak Ibu. Dan di sini juga ada berbagi antar koperasi, berbagi melalui kanal bank. Nah, contohnya di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu ada bank apa saja dan adminnya berapa ya. Apabila sudah bisa diklik lanjut, setelah itu bisa dilihat di sini juga riwayat dan riwayat transaksinya ya.
Selanjutnya ada menu mitraku. Nah, menu ini yang tadi sudah dijelaskan juga ya Bapak Ibu, apabila anggota memiliki usaha bisa ditambahkan di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada menu setor. Nah, apabila anggota ingin setor ke koperasi, ini bisa menggunakan Bank Sinarmas, BNI, BRI, BCA, Bank Bersama, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Contohnya, nah ini. Nanti bisa salin saja nomor virtual account-nya, lalu kita masuk ke BCA Bapak Ibu sekalian, masukkan virtual account-nya, nanti bisa diklik nominalnya Bapak Ibu. Selanjutnya ada menu riwayat. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melihat riwayatnya ya, maksimal ini 30 hari ya Bapak Ibu. Contohnya saja sudah ada transaksi di HP ini. Ini tidak ada transaksi ya Bapak Ibu, jadi kosong ya. Selanjutnya ada tagihan. Nah, apabila anggota atau Bapak Ibu sekalian memiliki pinjaman ya Bapak Ibu nantinya akan terlihat di sini untuk tagihannya ya Bapak Ibu. Berhubung saya tidak mempunyai pinjaman, jadi tidak muncul tagihannya ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada untuk pembelian PBOB ya Bapak Ibu. Di sini ada pembelian pulsa, nanti bisa diklik saja nomornya berapa. Contohnya ya Bapak Ibu. Nantinya akan terlihat juga nominalnya Bapak Ibu, harga-harganya ya. Lalu ada paket data, token listrik pasca, lalu ada BPJS, PDAM, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat juga ya bila sudah mendownload dan meregistrasi. Nah, selanjutnya yang slide di bawah ini yang bisa di slide set ya. Ini nantinya bisa disettingkan di dashboard admin Saktiling ya Bapak Ibu. Ini seperti apabila Bapak Ibu koperasi mempunyai promo atau info terkait koperasinya bisa juga dimasukkan di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada mutasi, lalu ada rekening yaitu untuk produk simpanan, saldonya ya Bapak Ibu bisa terlihat juga. Dan selanjutnya di sini ada pengaturan ya Bapak Ibu. Bisa lihat untuk profile, lalu nomor favoritnya berapa. Lalu untuk ini Bapak Ibu juga bisa ganti koperasi ya. Selanjutnya ada ubah PIN, ubah sandi. Dimohon Bapak Ibu sering-sering ubah PIN dan sandi ya. Takutnya terjadi yang tidak-tidak ya Bapak Ibu. Lalu di sini ada token, akun terhubung, lalu ada kontak bantuan, info koperasi, pola kebijakan koperasi, kebijakan privasi, lalu ada syarat bantuan, dan tentang Saktiling versinya ya Bapak Ibu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ingin melihat-lihat bisa langsung saja login ya Bapak Ibu apabila sudah terdaftar. Nah, selanjutnya saya ingin membagikan terkait Saktiling dashboard ya Bapak Ibu. Mungkin untuk user dan linknya boleh dikirimkan dari Mas Rama ya, Pas? Sambil menunggu dikirim oleh Mas Rama ya. Terlihat ya Bapak Ibu, di sini tampilan untuk login dashboard Saktiling. Nah, untuk dashboard ini untuk staff atau admin koperasi ya Bapak Ibu yang nantinya diberikan akses ke sini. Nah, untuk yang sekarang ini nantinya akan dikirimkan oleh Mas Rama ya untuk demo ini ya. Saya login menggunakan user sama. Bila sudah login untuk login Google Authenticator-nya ini bisa diingatkan nanti saja ya Bapak Ibu.
Nah, apabila sudah masuk ya ke dashboard admin Saktili, nah di sini bisa terlihat ya Bapak Ibu ada sub-sub fiturnya apa saja ya. Nah, untuk link dan user untuk login sudah dikirimkan ya oleh tim kami di kolom chat room ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin lihat juga boleh langsung login ya. Nah, di sini ada menu registrasi ya Bapak Ibu. Registrasi lalu calon anggota online. Nah, untuk di sini apabila Bapak Ibu tadi registrasi ya, nantinya akan tampil di sini ya Bapak Ibu yang tadi saya sudah perlihatkan cara approve-nya ya. Nah, apabila sudah di sini juga ada fitur anggota. Nah, di sini juga ada sub-subnya yaitu ada daftar anggota, profiling anggota, kelola aplikasi Satilink, RAT online, kegiatan, dan notula. Kita masuk ke daftar anggota ya Bapak Ibu. Nah, untuk di sini Bapak Ibu bisa menambah atau bisa mencari ya Bapak Ibu. Contohnya, nah Ayudinan. Nah, untuk nomor anggotanya ini terlihat ya Bapak Ibu. Nomor anggotanya berapa, nama lengkap, lalu nomor ponselnya berapa, login terakhir dan aktivasinya kapan. Ini terlihat juga ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk aksi bisa lihat data anggota, lalu bisa edit data anggota, lalu edit lokasi anggota, reset device, kirim email custom, mitraku, lalu ada reset Google Authenticator, reset login attempts, dan juga di sini ada generate QR code. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu ingin menambah anggota bisa di sini juga ya Bapak Ibu. Data pribadinya bisa diisi juga ya. Untuk yang wajib ini ada tandanya ya Bapak Ibu. Namanya siapa, lalu jenis kelaminnya apa, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kode pos, kota, identitas, dan nomor handphone. Nah, apabila ada data tambahan ini bisa di sini ya Bapak Ibu. Setelah itu bisa disimpan ya Bapak Ibu. Nantinya akan masuk juga di sini. Setelah itu ada profiling anggota. Contohnya kita untuk profiling anggota ini untuk menampilkan data ya Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin melihat profil anggota secara lengkap bisa memasukkan dengan nomor anggota yang tadi di daftar anggota ya Bapak Ibu. Di sini lebih lengkap ya Bapak Ibu. Ada data dirinya, lalu data simpanan, data pinjaman, lalu Saktilinknya, aktivasinya kapan, device-nya berapa, lalu tanggal terakhir launching-nya kapan, lalu transaksinya juga nanti akan terlihat di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kelola aktivasi Satilink. Ini subfitur ini untuk melihat loginnya Bapak Ibu. Sebentar. Sepertinya jaringan saya sedang kurang bagus ya Bapak Ibu. Nah, nantinya untuk dikelola aplikasi Satilink ini bisa melihat apakah ada yang masuk atau misalkan ada yang mengaktifasi aplikasi Satilink dari anggota koperasi tersebut nanti terlihat ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada fitur RAT online yang tadi ada di Satilink ya Bapak Ibu di aplikasinya. Nah, salah satu dari aplikasi Satilink ini kita bisa memasukkan RAT online ya Bapak Ibu. Yang nantinya hasil dari RAT online bisa kita akses di aplikasi Satilink Bapak Ibu. Nah, selaku admin nih, admin atau pengurus koperasi bisa menambahkan RAT online ini. Ditambah RAT online lalu bisa diisi ya Bapak Ibu. Di sini ada judul RAT, tahun, statusnya mau status aktif atau tidak aktif, lalu deskripsinya bisa disesuaikan koperasi ya Bapak Ibu. Bisa diedit juga. Nah, selanjutnya ada kegiatan dan notula ya Bapak Ibu. Nah, semisalkan selaku admin mau notulensi bisa dibaca oleh seluruh anggota koperasi ini bisa di sini ya Bapak Ibu.
Apabila sudah diisi semua bisa disimpan. Nantinya akan muncul juga ya Bapak Ibu di sini. Selanjutnya ada simpanan dan pinjaman. Untuk menu simpanan dan pinjaman ini besok akan disampaikan materi besok ya Bapak Ibu. Di sini ada setoran simpanan, tarikan simpanan, berbagi dalam koperasi, hitung admin saktiling, pembelian, transaksi minimal, lalu ada pengajuan pinjaman. Simpanan ini ada pembelian ya Bapak Ibu. Ini untuk pembelian PBO buat tadi ya Bapak Ibu. Di sini ada limitnya yaitu 500.000. Untuk saldonya berarti harus di atas 500.000 ya Bapak Ibu agar bisa ditransaksikan. Nah, di sini juga bisa melihat transaksinya statusnya apa, pending, selesai atau batal, lalu jenis transaksinya mau yang apa, bisa pilih semuanya ya Bapak Ibu. Lalu bisa pilih filter tanggal. Nah, apabila sudah ada transaksi nanti akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Berhubung ini demo ya, jadi tidak ada transaksi ya Bapak Ibu. Nah, untuk pinjaman ini akan disimulasikan besok ya Bapak Ibu karena ini materi besok hari. Nah, selanjutnya di sini ada tempat pelayanan atau klaster atau kantor ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa melihat ya Bapak Ibu ada kodenya berapa, tempat pelayanannya mana, lalu koordinatnya berapa. Bisa dilihat semuanya Bapak Ibu. Lalu ini menu mitraku. Untuk menu mitraku ini yang tadi terlihat juga di aplikasi Citylink ya Bapak Ibu. Apabila anggota memiliki usaha atau berjualan bisa ditambahkan di sini ya Bapak Ibu agar nantinya bisa terlihat. Selanjutnya ada menu laporan. Untuk laporan ini memiliki beberapa subfitur ya. Ada dashboard, ringkasan rekening ponsel, setoran tarikan, saldo simpanan modal dan pinjaman, lalu down payment dan pembelian, laporan aktivasi Saktiling, laporan device, saldo mitraku, laporan transaksi SaktiPay, transaksi staf, berbagi melalui kanal bank, top up bank, dan berbagi antar koperasi. Nah, di sini juga laporan down payment ya Bapak Ibu. Seperti tadi ini untuk laporan down paymentnya bisa terlihat di sini ya Bapak Ibu. Lalu ada laporan aplikasi Saktiling. Ini untuk laporannya bisa terlihat ya Bapak Ibu. Total aktivasi saat ininya berapa, total login tahun 2025 ada berapa anggota, lalu total aktivasi tahun 2025 ada berapa anggota. Nantinya bisa terlihat di sini ya Bapak Ibu. Ini juga bisa di-filter untuk aktivasi atau login terakhirnya. Lalu untuk tanggal-tanggalnya juga bisa di-filter ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada berbagi melalui kanal bank. Nah, untuk ini berbagi melalui kanal bank ini melalui BRIK ya Bapak Ibu karena untuk flip ini untuk di kita sudah ditutup ya Bapak Ibu jadi digantikan oleh BRIK. Nah, untuk limitnya ini 500 ya Bapak Ibu biasanya. Nah, untuk melihat transaksi berbagi kanal bank ini bisa seperti yang pembelian ya Bapak Ibu. Di sini ada pending, selesai, batal, lalu jenis laporannya rekomendasi detail. Ini bisa ditampilkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada pesan, di sini ada obrolan dan email, lalu ada pengaturan. Di pengaturan ini ada rekening ponsel, template pesan, slider, informasi, info login page, landing page, kontak bantuan, setting program, laci minimart, user management, user staff Saktiling, lalu setting daftar online, aktivasi dan harga produk digital, custom file, lalu ada setting notifikasi dan lokasi. Nah, untuk template pesan ini bisa ditambahkan di sini ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada slider. Nah, slider ini yang tadi muncul di bawah ya Bapak Ibu seperti ada informasi terkait yang ada di koperasi ya Bapak Ibu. Contohnya judulnya diskon, lalu gambar slide-nya apa. Bisa ditambahkan juga linknya ya Bapak Ibu, lalu deskripsinya, statusnya aktif atau tidak aktif, lalu expirednya kapan ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa ditambahkan di sini ya Bapak Ibu untuk ukuran gambarnya. Mohon agar sesuai di sini ya Bapak Ibu agar nanti gambarnya bisa jelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada informasi.
informasi ini untuk disampaikan ke anggota juga ya Bapak Ibu. Seperti ini contohnya. Itu kan Selamat datang di dalam anggota online Anda dapat mengecek produk pinjaman secara online seperti itu ya Bapak Ibu, nanti di tampilan anggotanya. Lalu ada info login page, lalu ada landing page. Nah, untuk landing page ini bisa mengganti logo koperasi, lalu background login anggota, lalu bisa juga diganti background login anggota di mobilenya, App Store, aplikasinya atau di webnya ya Bapak Ibu. Ini bisa disesuaikan juga ya Bapak Ibu di dashboard admin Saktiling. Selanjutnya ada kontak bantuan yang tadi muncul di pengaturan yang di aplikasi Saktiling ya Bapak Ibu. Ini bisa disetting di sini. Seperti email koperasinya berapa, nomor telepon, lalu jam pelayanannya ya. Bisa disettingkan juga di sini. Lalu ini untuk setting program. Bisa disetting juga ya Bapak Ibu limit maksimal per transaksinya berapa, biaya berbagi dalam koperasi berapa, dan lain sebagainya bisa dilihat juga ya Bapak Ibu sekalian. Bila sudah nanti bisa diklik simpan ya Bapak Ibu. Lalu di sini ada aktivasi dan harga produk digital. Jadi nanti Bapak Ibu bisa setting juga ya terkait harga produk digitalnya. Ada setting notifikasi dan juga ada lokasi. Nah, mungkin di dashboard admin Saktiling seperti ini ya Bapak Ibu. Terkait materi hari ini mungkin dari saya sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan lagi kepada. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu untuk pemaparan materi terkait dengan Saktiling Mobile. Baik, kita mulai saja untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, dapat langsung mengisi pada kolom chat Zoom atau juga langsung raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Bagaimana Bapak Ibu? Di sini sudah ada Pak Anjar, Pak Ahmad, Pak Nunuk, Pak Warjo, Kak KDMP Melaya, Pak Surur, Pak Anjar Mahmudin, kemudian Pak Fikri, Pak Agus, Pak Rodo. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung kita diskusikan. Siang, Untuk siapa? program ini, Pak, kira-kira ini untuk pengurus koperasi dan anggota koperasi gitu. Iya, betul Pak. Ya, Berarti perlu nanti untuk pelatihannya diundang orang Bapak gitu ke daerah gitu. iya betul bisa Pak kalau untuk pelatihan ya apabila koperasi bermitra dengan kami dan ada kebutuhan untuk pelatihan offline bisa untuk diagendakan seperti itu Pak. Bapak dari Iya. koperasi mana Pak Anjar? Kita sebetulnya pengawas koperasinya, tapi alangkah baiknya kita mengetahui juga ini kalau nanti tidak kita ketahui, kan pengawasannya nanti kan ada tupoksi kita dan terhadap ini kan. Makanya saya terus ikut, walaupun saya bukan pengurus koperasi, tapi pengawas koperasi kan perlu juga ini, ilmu ini kan. Makanya saya ikuti Betul Pak. terus. Gitu. Iya betul. Biar tahu. Untuk ya untuk implementasi Sakti ini sendiri ya dari tadi yang sudah dipaparkan Kak Ayu kita sudah melayani lebih dari 400 koperasi dan 1 juta pengguna atau lebih dari 1 juta anggota dan kami juga menyediakan program untuk Sakti Merah Putih ya. Pak Anjar ini lebih ke pengawas Sakti Merah KDMP KKMP ya Pak. Pokoknya pengawas koperasi dari Diskoperindak gitu. Oh, dari dinas ya, dari Diskoperindak. Iya, iya. Iya. Di Sumatera Utara udah ada itu, pas kira-kira Di belum.
Di Medan kita yang sudah menggunakan Sakti ada Credit Union di Belawan, Pak, CU Harapan kita. Kemudian ya saat ini kita juga sedang progres untuk koperasi di universitas juga sedang kita prospek seperti itu. Ya, bagus itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Anjar. Bagaimana Bapak Iya. Ibu terkait materi pada hari ini? Apakah ada yang ingin didiskusikan ataupun juga ingin ditanyakan? Ya, dari chat Zoom ya, Pak Fikri ada menanyakan ya, warna merah itu artinya apa? Nomor anggota bisa kita sesuaikan dengan kita atau seperti apa? Mbak Ayu, sudah muncul Mbak Ayu? Saya bantu jawab yang Pak Fikri nih ya, bentar. Untuk nomor anggota ini Pak, ini untuk yang bentar saya coba share screen terkait itu Pak ya. Nah, mana pelatihan? Udah muncul ya? Udah muncul Pak ya? Satu. Nah, untuk nomor anggota itu Pak, di sini ada nih daftar anggota, tambah anggota. Nah, untuk nomor anggota itu dia yang awal itu otomatis Pak dari Sakti. Lalu yang hijau ini adalah nomor kantor. Biasanya kalau ada beberapa kantor yang biru ini dia jasa anggota. Nah, yang 6 digit terakhir ini kita biasanya kalau data koperasi sudah masuk ke kita itu kita ambil 6 digit terakhir Pak untuk data keanggotaannya. Jadi sesuai data yang diaplikasikan ini bisa menyesuaikan. Nah, nantinya untuk anggota baru dia akan mengikuti apa namanya nomor anggota terakhir gitu sih Pak gambarannya. Sampaikan nggak tidak Pak? Halo Pak. Halo, Bayu. Ya, sudah oke kata Pak Fikri. Oke, makasih Pak. Ini gimana? Bentar saya gangguan sebentar. Oke, Oke, baik, sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari Pak Fikri. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin kita ditanyakan atau kita diskusikan ya terkait dengan materi hari ini ya? Secara singkat saya simpulkan untuk perihal materi hari ini. Yang pertama terkait dengan company profile, apa itu Sakti Kinerja Kolaborasindo sebagai perusahaan penyedia layanan
platform digital sakti, kemudian dilanjutkan oleh Kak Ayu dengan mesimulasikan ya akun demo terkait dengan Sakti Online untuk melakukan proses manajemen pengguna, manajemen anggota, kemudian setelah itu juga simulasi terkait dengan aplikasi mobile-nya untuk anggota seperti itu. Nah, sebelum materi pada hari ini saya tutup ya, terlebih dahulu saya ingin memberikan beberapa pengumuman kepada Bapak Ibu ya terkait dengan sertifikat ya. Bapak Ibu diharap mengisi daftar hadir kegiatan workshop siang hari ini karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut. Untuk link juga telah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Sebelum menutup acara, berikut juga beberapa pengumuman ya. Sertifikat akan diberikan berdasarkan daftar hadir, kemudian untuk Zoom, rekaman Zoom dan modul materi juga akan diberikan pada pekan depan sekitar hari Selasa ataupun Rabu setelah kegiatan ini selesai. Baik, sebelum saya menutup sesi hari ini ada beberapa hal ya yang perlu kami sampaikan juga ya. Saat ini kami sedang ada promo menarik Bapak Ibu yaitu buku koperasi ya untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang merintis koperasi ya. Buku ini sangat relevan untuk menjadi buku saku ya untuk membantu koperasi Bapak Ibu. Bukunya berjudul dengan judulnya yaitu buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia. Kami saat ini sedang ada promo untuk harganya dari 250 menjadi 150.000 dan juga ada diskon eksklusif plus 10% khusus untuk peserta workshop ataupun juga BBS Sakti. Bapak Ibu bisa mengorder buku ini ya melalui link yang tertera yaitu s.id/buku koperasi. Kemudian juga ada informasi terkait RO. Sebentar saya akan melampirkan. Ya, kami juga ingin menginformasikan atau mengumumkan ya Bapak Ibu bahwa saat ini kami sedang membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari tim Sakti yaitu sebagai representative officer. Dalam hal ini menjadi seorang pendamping ya untuk koperasi melakukan transformasi digital. Di sini ada detail lengkapnya di poster yang terangkum di sini. Kami sedang melakukan open recruitment mencari profesional pendamping transformasi bisnis koperasi di seluruh Indonesia dengan spesialisasi bisnis digital. Bergabunglah bersama kami untuk mendorong koperasi naik kelas menuju ekosistem modern dan berdaya saing. Nah, kami akan memberikan fasilitas dan benefit ya untuk rekan-rekan yang bersedia menjadi representative officer. Yang pertama yaitu training eksekutif tentang bisnis dan digitalisasi koperasi. Yang kedua, akses database koperasi. Yang ketiga, mentoring dari CEO dan coach koperasi. Yang keempat, honor tetap untuk pencapaian target tertentu dan bagi hasil hingga 40% dari omset. Nah, kriteria yang qualified untuk posisi ini tentunya figur atau individu yang passion di bidang operasi, UMKM, dan bisnis digital, kemudian mampu menjadi pendamping, konsultan, dan penggerak perubahan, dan yang ketiga berorientasi pada hasil dan siap berkembang bersama tim Sakti. Bapak Ibu bisa mengirimkan CV ke alamat email berikut ya di hrd@ptskk.id atau juga langsung scan barcode ke sini atau juga bisa
menghubungi Mas Dias ya di kontak yang telah kami kirimkan di kolom chat Zoom. Nah, jadi di sini selain Bapak Ibu mengikuti workshop ya, Bapak Ibu juga bisa menjadi representatif officer ya. Secara sederhananya, Bapak Ibu ini menjadi penghubung antara Sakti dengan koperasi-koperasi yang punya kebutuhan untuk menggunakan platform digital. Jadi bahasa mudahnya mungkin adalah freelance ya. Jadi Bapak Ibu jika berhasil mereferral koperasi-koperasi di wilayahnya, di daerahnya untuk menggunakan Sakti, nantinya tentu akan ada benefit ya, yang utamanya adalah benefit bagi hasil ya, seperti itu. Jadi ini sangat-sangat cocok nih. Contohnya untuk Pak Anjar seperti itu yang menjadi pengawas. Nah, Pak Anjar punya referensi Pak ke beberapa koperasi yang ada di wilayahnya. Nah, Pak Anjar bisa memberikan saran kepada mereka untuk menggunakan platform Sakti, dan nanti dari kami akan ada benefit juga untuk Pak Anjar. Seperti itu contohnya, Bapak Ibu. Oke, sebelum saya tutup, apa ada yang ingin ditanyakan sebelumnya, Bapak Ibu? Pas. Dah. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan ini, bisa langsung hubungi Dias di nomor Sakti Bisdep 0877 6364 4626. Sampai jumpa di sesi besok, yaitu sesi terkait dengan usaha simpan pinjam di jam dan di link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. kasih rekan-rekan Bapak-Bapak semua. Semoga dilancarkan segala kegiatannya. Mari dulu ya semuanya. Terima kasih. Thank you.